Di video kali ini saya udah ada dua smartwatch dari Skime yang mungkin aja salah satu dari smartwatch ini bisa bikin kalian jatuh hati. So tanpa berlama-lama lagi, bersama saya Rama, mari langsung aja kita mulai videonya. Dua smartwatch ini memiliki harga yang berbeda ya. Yang satu ini harganya 260 ribuan dan yang satu ini 540 ribuan untuk update harga terakhir itu Juni 2024. Dan sebenarnya agak nggak fair aja sih ngebandingin dua smartwatch yang dari harganya aja selisih lumayan jauh. Tapi ya udah nggak apa-apa, kita gas aja dan kita bakal bahas satu persatu. Oke, sekarang kita bahas yang murah dulu aja. Ini adalah Skime B55 Smartwatch. Di dalam box pembelian, kalian bakal dapat satu unit smartwatch beserta strap dengan ukuran 22 mm, kabel charger magnetik 2 pin, dan kertas manual. Untuk spesifikasinya, Skime B55 Smartwatch ini memiliki jenis layar TFT dengan luas 1,28 inch dengan resolusi 240 x 240 pixel. Kapasitas baterainya 200 mAh, versi Bluetooth-nya 5.0, dan sudah disertifikasi waterproof IP67 dan dengan ukuran housingnya ini 4,3 mm. Lumayan kecil, cocok banget untuk pengguna yang tangannya langsing. Lanjut, sekarang kita bahas yang 500 ribuan yaitu Skime C25 Smartwatch. Di dalam paket pembelian nggak ada bedanya ya dengan smartwatch sebelumnya. Di sini kita dapat unit smartwatch beserta strap dengan ukuran 22 mm, lalu ada kabel charger magnetik 2 pin, dan terakhir ada user manual. Untuk spesifikasi, smartwatch ini memiliki layar 1,43 inch AMOLED dengan resolusi 466 x 466 pixel. Untuk baterainya berkapasitas 410 mAh, versi Bluetooth-nya 5.2 menggunakan chip RTL 8763 EWE, dan katanya sih smartwatch ini udah lolos sertifikasi military grade STD 810H. Dari segi spesifikasi, Skime B55 Smartwatch ini nggak terlalu impress ya, terkesan biasa aja. Tapi kalau dari segi desain dan ukuran, jujur smartwatch ini favorit saya. Desain elegan dan ukurannya yang compact membuat smartwatch ini pas banget dipakai di pergelangan tangan saya yang langsing. Untuk build quality dan finishingnya juga baik dengan bobot yang ringan banget, cuma 31 gram. Smartwatch ini tetap berasa solid dan gak berasa ringkih. Serta finishingnya juga rapi banget, gak kelihatan kalau smartwatch ini itu harganya cuma 200 ribuan. Berbanding terbalik dengan smartwatch sebelumnya, Skime C25 Smartwatch ini memiliki spesifikasi yang cukup menarik ya. Wajar, harganya aja setengah juta cuy. Skime C25 Smartwatch ini memiliki desain sporty dengan aksen oranye yang bisa dibilang cukup mencolok. Untuk ukuran housingnya ini lebih besar ya, yaitu 48 mm. Dipakai di pergelangan tangan saya yang langsing, ini jelas kurang proporsional. Tapi ini kayaknya masalah selera aja sih, karena saya sering di luar sana ngelihat orang dengan pergelangan tangan kecil tapi pakai jam dengan ukuran housing yang besar. Karena di luar sana itu ada opini yang mengatakan jam tangan dengan diameter kecil itu biasanya untuk perempuan. Dan ini bukan opini yang salah ya, tapi kalau untuk saya lebih suka berpendapat kalau pakai jam tangan itu harus menyesuaikan dengan ukuran pergelangan tangan, biar lebih proporsional aja. By the way, kalau untuk build quality dan finishing, Skime C25 Smartwatch ini menurut saya bagus banget, sesuai dengan harganya. Build quality-nya solid, lalu untuk finishingnya juga rapi, dan nggak ada yang aneh-aneh lah. Pokoknya kalau kalian pakai smartwatch ini, saya yakin orang lain pasti mikir smartwatch ini itu pasti harganya mahal, dikarenakan desain dan finishingnya yang bagus banget tadi. Lanjut, untuk fiturnya Skime B55 Smartwatch ini memiliki fitur standar smartwatch pada umumnya aja ya. Seperti bisa push notif dari smartphone ke smartwatch, ada data daily activity, sleep data, health sensor seperti heart rate, blood pressure, dan SpO2. Lalu mode olahraganya juga cukup lumayan lengkap ya. Dan selebihnya kalian bisa lihat sendiri untuk fitur-fiturnya. Dan di sini juga ada gamenya ya, ada Flappy Bird dan satu lagi kayak game Sudoku. Dan udah itu aja. By the way, di Skime B55 Smartwatch ini nggak ada kalkulator ataupun fitur Bluetooth on call-nya. Jadi cuma fungsi basic smartwatch biasa aja. Sekarang kita lanjut yang Skime C25 Smartwatch. Hampir semua fitur di Skime B55 Smartwatch ada di Skime C25 Smartwatch ini. Bahkan lebih lengkap. Bisa dilihat kita head to head aja. Bahkan Skime C25 Smartwatch ini fiturnya lebih lengkap.
seperti bisa Bluetooth phone call, ada kalkulator, bisa voice assistant, cycle tracking, dan ada fitur always on display-nya. Jujur Skime B55 smartwatch ini di sini udah kebanting banget sih kalau dari segi fitur, tapi ya wajar juga kan harganya cuma separuh dari C25 ini. Tapi biarpun udah kebanting bukan berarti Skime B55 smartwatch ini nggak layak beli ya, karena setiap smartwatch itu ada kelasnya masing-masing dan kelebihan serta kekurangannya juga masing-masing. Jadi ya wajar aja. Bahkan kalau kita ngomongin masalah kekurangan dan kelebihan, Skime B55 ini punya fitur game yang di Skime C25 itu nggak ada. Jadi kalau dari segi hiburan, Skime B55 ini bisa dibilang lebih unggul. Untuk aplikasinya, kedua smartwatch ini sama-sama menggunakan aplikasi David. Untuk pilihan watch face-nya lebih kurang sama aja ya banyaknya. Jadi untuk di bagian ini menurut saya nggak ada yang lebih unggul. Karena ya sama aja. Ditambah lagi keduanya juga bisa custom watch face ngambil gambar dari galeri. Jadi ya sama-sama bagus aja. Sekarang kita bahas soal ketahanan baterai. Skime B55 smartwatch ini memiliki baterai 200 mAh yang di penggunaan kasual saya bisa bertahan sampai 3 hari lebih. Dengan kondisi tersambung ke smartphone, brightness-nya full, vibration-nya on, continuous heart rate-nya off, screen time out-nya 15 detik, lalu intensitas notif yang masuk dalam satu hari itu sekitar 15 sampai 25 notif, terdiri dari WhatsApp, Facebook, email, dan lain-lain. Dan hasilnya not bad ya, bisa bertahan sampai 3 hari, bahkan hampir menyentuh 4 hari itu udah lumayan banget. Lanjut kalau untuk Skime C25 smartwatch ini gimana? Dengan kapasitas baterainya sebesar 410 mAh, smartwatch ini di penggunaan kasual saya bisa bertahan hingga 1 minggu. Bahkan mungkin bisa lebih ya. Di penggunaan saya smartwatch ini statusnya tersambung ke smartphone, brightness-nya di 50%, mode vibrate dengan intensitas strong, screen time out-nya 15 detik, continuous heart rate-nya aktif, intensitas notif yang masuk sama aja ya, sekitar 15 sampai 25 notif per hari dan hasilnya cukup impresif. Saya bisa dapat baterai life hingga 1 minggu. Dan di sini saya juga sempat ngetes fitur always on display-nya dengan tampilan jam digital dan hasilnya dalam waktu kurang lebih 22 jam baterainya cuma berkurang 18%. Dan ini menurut saya hemat banget. Mungkin penyebabnya karena layarnya udah pakai panel AMOLED yang seperti kita tahu panel AMOLED itu lebih hemat dibanding dengan panel IPS ataupun TFT. Jadi ya wajar aja ya kalau Skime C25 smartwatch ini memiliki ketahanan baterai yang cukup impresif. Jadi ya kesimpulannya kalau punya dana lebih, emang mending ambil Skime C25 smartwatch ini aja sih. Kalau emang dana mentok dan nggak suka smartwatch desain mencolok, lebih suka smartwatch dengan desain elegan, Skime B55 smartwatch ini jelas layak banget untuk dibeli. Apalagi untuk kamu yang pakai smartwatch cuma untuk pakai olahraga, baca notif dari smartphone, jelas Skime B55 smartwatch ini adalah pilihan yang tepat. Tapi kalau kamu mau fitur yang lebih lengkap dan kelihatan lebih sporty, jelas Skime C25 smartwatch ini pilihan yang tepat. Dan di sini kenapa waktu pengetesan untuk brightness-nya saya set beda-beda, karena untuk yang B55 ini layarnya itu masih TFT. Jadi kalau dipakai di outdoor, untuk mata saya kelihatan agak redup. Ditambah lagi selama penggunaan saya pakai watch face dengan warna yang bisa dibilang flat, cuma hitam putih aja. Makanya di sini saya naikin brightness-nya sampai full. Sebenarnya di sini bisa diakalin ya, tinggal pakai aja watch face yang lebih colorful. Nanti pasti bakal kelihatan lebih terang di outdoor. Biarpun brightness-nya di 70-80%, tapi tetap bakal kelihatan lebih jelas. Beda cerita dengan C25 ya, yang layarnya udah pakai panel AMOLED. Di sini saya set 50% karena brightness-nya di smartwatch ini udah terang banget. Ditambah lagi saya pakai watch face dengan warna yang mencolok, menyesuaikan warna jamnya hitam orange, makanya saya nggak butuh settingan brightness sampai 100%. Oke kan, mungkin segitu dulu aja review saya untuk kedua smartwatch yang beda kasta ini. Kalau kalian mau beli salah satunya, pastiin aja kalian beli sesuai dengan kebutuhan dan budget kalian masing-masing. Kedua smartwatch ini menurut saya sama-sama bagus dan layak dibeli. Dan ini cuma masalah persepsi selera dan budget aja. Makanya sebelum beli harus dipertimbangkan benar-benar biar nggak nyesel di kemudian hari. Silahkan like video ini jika kalian suka dan silahkan share ke semua akun sosial media kalian jika kalian berkenan. Dan thank you banget yang udah nonton videonya dari awal hingga akhir tanpa di skip. Akhir kata seperti biasa, saya Ramadan Febriansyah pamit. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.